wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Isma, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Angkatan 2020, dengan NIM 2280200002. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk mengisi link presensi yang telah dibagikan di grup WhatsApp ya. Sebelum kita masuk ke materinya, pernahkah kalian berpikir kira-kira bentuk lintasan bola basket yang dilemparkan melambung ke dalam ring itu seperti apa ya? Kemudian, bola basket itu bergerak pada sumbu apa? Kira-kira kalian ada yang tahu nggak? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita simak penjelasan materi berikut. Baiklah, adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Adapun indikator pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami pengertian gerak parabola, yang kedua, menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor, yang ketiga, menjelaskan vektor posisi, kecepatan, dan percepatan gerak dua dimensi pada gerak parabola. Yang keempat, mempresentasikan pemanfaatan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian gerak parabola. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan vektor posisi, kecepatan, dan percepatan gerak dua dimensi pada gerak parabola. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan contoh pemanfaatan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kalian sudah belajar kan tentang GLB dan GLBB? Nah, apa sih GLB dan GLBB itu? Ya, GLB merupakan gerak yang mempunyai kecepatan konstan, sedangkan GLBB adalah gerak yang mempunyai percepatan konstan. Nah, konsep pertama yang kalian harus tanamkan di dalam pikiran itu, yang pertama bahwa gerak parabola itu adalah gerak dua dimensi. Jadi, gerak parabola itu gerak dua dimensi yang dibagi dalam dimensi X dan dimensi Y. Jadi ada dua. X itu dimensi pertama, Y itu dimensi kedua. Jadi kita memahami gerak parabola itu adalah gabungan antara gerak lurus beraturan di sumbu X-nya dan gerak lurus berubah beraturan di sumbu Y. Dengan kita memahami gerak parabola sebagai gerak gabungan antara GLB dan GLBB, kita jadi akan lebih mudah untuk menganalisis soal-soal gerak parabola. Jadi konsep pertamanya adalah GLB di sumbu X dan GLBB di sumbu Y. Nah, kalau kita gambarkan bentuk lintasannya seperti ini. Berdasarkan gambar di samping, dapat kita ketahui bahwa gerak parabola itu gerak yang lintasannya berupa garis lengkung atau parabolik. Jadi pada sumbu X berlaku persamaan GLB, di mana X sama dengan Vx dikali T. Sedangkan di sumbu Y berlaku persamaan GLBB, di mana Vy sama dengan V0Y plus minus GT, Vy kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus minus 2GH, dan H sama dengan V0Y dikali T plus minus setengah GT kuadrat. Nah, untuk yang positif ini, ketika gerakannya dipercepat atau ketika dia turun. Dan negatif itu ketika geraknya diperlambat atau ketika bergerak naik. Nah, oke adik-adik, itu tadi sedikit persamaan yang perlu kita ingat lagi berkaitan dengan GLB dan GLBB. Nah, persamaan ini yang nanti akan kita pakai di gerak parabola. Nah, coba sekarang kita analisis dari gerak parabola ini. Di sini terdapat beberapa titik. Ada titik A, titik B, C, D, dan E. Mari kita analisis dari masing-masing titik. Kita mulai dari titik A. Ketika di titik A, di titik awal benda mulai bergerak,
bola bergerak membentuk sudut. Bola bergerak dengan kecepatan awal V0, tapi membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Karena posisinya membentuk sudut, maka kecepatan awalnya kita uraikan dulu. Ada yang ke sumbu X, ada yang ke sumbu Y. Yang ke sumbu X kita anggap V0X, yang ke sumbu Y kita anggap V0Y. Nah, adik-adik masih ingat kan bagaimana sih cara menguraikan vektor? Pada bab sebelumnya kita pernah belajar tentang penguraian vektor. Nah, bagaimana sih cara menguraikan vektor itu? Oke, di sini ada V0X dan V0Y. Nah, yang mengapit sudut theta itu yang V0X atau V0Y? Iya, yang V0X. Jadi nilai V0X-nya dikali sin theta atau cos theta. Iya, untuk yang mengapit sudut kita kalikan dengan cos theta. Jadi di titik A-nya V0X sama dengan V0 cos theta. Sedangkan V0Y sama dengan V0 dikali sin theta. Karena V0Y tidak mengapit sudut theta, jadi kita kalikan dengan sin theta. Nah, sekarang kalau sampai di titik B bagaimana? Ketika benda sampai di titik B, apakah dia masih punya kecepatan? Iya, tentu dia masih punya kecepatan, sehingga dia masih bisa tetap bergerak naik. Di mana di titik B dia punya kecepatan terhadap sumbu Y atau VY, dan juga punya kecepatan terhadap sumbu X atau Vx. Di mana nilai Vx ini karena pada sumbu X merupakan gerak GLB, jadi nilai kecepatannya itu di semua titik nilainya selalu konstan. Jadi Vx di titik A, B, C, D, dan E itu semua nilainya selalu sama. Jadi di titik B, Vx sama dengan V0X sama dengan V0 dikali cos theta. Sementara untuk Vy-nya tidak sama dengan V0Y karena pada sumbu Y gerakannya GLBB, di mana Vy sama dengan V0Y min GT sama dengan V0 sin theta min G dikali T. Di sini negatif. Kenapa? Karena di titik B itu kan gerakannya naik ke atas. Jadi geraknya itu merupakan GLBB diperlambat. Nah, sekarang di titik B. Di titik B, dia juga mempunyai ketinggian dan juga jarak dari titik awal, di mana X sama dengan Vx dikali T, sama dengan V0 dikali cos theta dikali T. Sementara ketinggiannya di titik B dapat kita rumuskan dengan H sama dengan V0Y dikali T min setengah GT kuadrat, sama dengan V0 sin theta dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Selanjutnya untuk mencari posisi benda, maka kita harus cari koordinat X dan Y-nya. Nah, untuk mencari X-nya menggunakan rumus ini, dan Y-nya menggunakan rumus ini. Nah, persamaan vektor posisinya yaitu XI plus YJ, atau sama dengan V0 cos theta dikali T, I plus V0 dikali sin theta dikali T min setengah GT kuadrat J. Selanjutnya persamaan vektor kecepatan. Jadi vektor kecepatan itu merupakan turunan dari posisi terhadap waktu. Maka dapat kita uraikan vektor satuan dari kecepatan sama dengan dx dti plus dy dtj. Sehingga vektor kecepatannya sama dengan Vxi tambah Vyj. Sehingga vektor kecepatannya sama dengan V0 cos theta I plus V0 sin theta min GTJ. Untuk besaran vektornya dapat dirumuskan dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Nah, untuk vektor kecepatan awalnya sama dengan
V0 cos theta I plus V0 sin theta J. Dan besar vektor kecepatan awalnya sama dengan akar V0 cos theta kuadrat ditambah V0 sin theta kuadrat. Selanjutnya menentukan persamaan vektor percepatan. Seperti yang kita ketahui bahwa percepatan itu merupakan turunan dari kecepatan terhadap waktu. Maka kita uraikan, vektor satuan percepatan sama dengan dv dt, di mana dv-nya yaitu dvx dti plus dvy dtj, sehingga dihasilkan vektor satuan percepatan sama dengan AXI plus AYJ DTI, sedangkan vektor percepatan satuan dari Y-nya yaitu V0 sin theta min GT DTJ. Sehingga kita turunkan hasilnya menjadi vektor percepatan satuannya sama dengan 0 min GJ. Sekarang ketika benda sampai di titik C atau ketika sampai di titik puncak. Ketika sampai di titik puncak atau titik tertinggi ini, apakah ia masih punya kecepatan? Iya, dia masih punya kecepatan. Buktinya apa? Loh kak, itu kan di titik tertinggi. Masa iya masih punya kecepatan? Kalau dia udah nggak punya kecepatan, dia nggak mungkin bergerak ke kanan. Dia akan jatuh bebas ke bawah. Nah, yang habis itu nilai Vy-nya. Jadi ketika sampai di titik puncaknya, Vy-nya sama dengan 0. Tapi di titik C dia masih punya kecepatan terhadap sumbu X atau Vx. Di mana Vx nilainya sama dengan ketika di titik A dan titik B. Jadi di titik C, Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos theta. Vy-nya sama dengan 0. 0 sama dengan V0 sin theta min GT, sehingga didapatkan T-nya sama dengan V0 sin theta per G. Nah, T ini merupakan waktu untuk sampai ke puncak. Nah, ketika sampai di titik C yang merupakan ketinggian maksimum, nah, berapa sih tinggi maksimumnya? Untuk mencari tinggi maksimumnya, persamaannya sama dengan di titik B, yaitu H max sama dengan V0 dikali sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Hanya saja T di sini yang kita gunakan adalah T untuk sampai di titik puncak. Jadi, H max sama dengan V0 sin theta dikali V0 sin theta per G dikurang setengah G dikali V0 sin theta per G kuadrat, sehingga H max-nya sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per 2G. Oke, kita lanjut ke titik E sekarang. Di titik E atau titik terjauh bagaimana? Sekarang, kalau misalkan benda ini bergerak melalui lintasan parabola ini, misal dari A sampai C butuh waktu 2 sekon. Maka kalau dari A sampai E itu butuh waktu berapa sekon? Ya, berarti kan 2 kalinya. Jadi 4 sekon, iya kan? Nah, di sini waktu untuk sampai ke titik puncak itu dirumuskan dengan T sama dengan V0 sin theta per G. Berarti untuk T max-nya itu 2 kali T puncak, yaitu T max sama dengan 2 T puncak, atau T max sama dengan 2 kali V0 sin theta per G. Nah, adik-adik, ketika benda sampai di titik E, jaraknya juga merupakan jarak terjauh atau X max. Bagaimana cara mencari X max ini? Nah, di titik B, X itu kan dirumuskan dengan X sama dengan Vx kali T sama dengan V0 cos theta dikali T. Berarti ketika sampai di titik terjauh, T-nya juga kita pakai T max. Jadi, X max sama dengan
V0 dikali cos theta dikali T max, sehingga kalau kita uraikan lagi, X max-nya sama dengan V0 cos theta dikali 2 dikali V0 sin theta per G, atau X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Lemparan bola, bola yang ditendang, peluru yang ditembakkan dari senapan, atlet yang melakukan lompat jauh atau lompat tinggi merupakan contoh gerak parabola. Selanjutnya, agar adik-adik lebih memahami mengenai konsep gerak parabola ini, mari simak penjelasan contoh soal berikut. Soal yang pertama, dari titik A di tanah, sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan sudut elevasi 37 derajat. Sin 37 derajat sama dengan 0,6. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah A. Komponen kecepatan awal dalam arah horizontal dan vertikal. B. Tinggi maksimum yang dapat dicapai bola. Pertama, kita cari terlebih dahulu V0x-nya menggunakan rumus V0 dikali cos alpha, di mana V0-nya 20 dikali cos 37 derajat sama dengan 20 dikali 0,8 sama dengan 16 meter per sekon. Untuk menentukan komponen kecepatan awal dalam arah vertikal, kita gunakan rumus V0y sama dengan V0 sin alpha, di mana V0-nya 20 meter per sekon dikali sin 37 derajat, sama dengan 20 dikali 0,6 sama dengan 12 meter per sekon. Selanjutnya, menentukan tinggi maksimum yang dicapai bola, menggunakan rumus H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Langsung kita substitusikan, H max sama dengan 20 kuadrat dikali 0,6 kuadrat dibagi 2 dikali 10, sehingga dihasilkan H max-nya sama dengan 7,2 meter. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Posisi peluru yang ditembakkan di atas bidang datar dengan sudut elevasi tertentu dinyatakan oleh persamaan R sama dengan 80 Ti plus 60 T min 5 T kuadrat J meter. Jika I dan J menyatakan vektor satuan dalam arah X dan Y, serta T dalam sekon, tentukanlah A. Kecepatan awal peluru, B. Waktu untuk mencapai jarak maksimum. Untuk menentukan kecepatan awal peluru, kita temukan terlebih dahulu vektor satuan dari kecepatannya, di mana vektor satuan kecepatan merupakan turunan dari posisi terhadap waktu. Langsung saja kita substitusikan D 80 Ti plus 60 T min 5 T kuadrat J dt, sehingga dihasilkan vektor satuan dari kecepatannya sama dengan 80I plus 60 min 10 TJ. Jadi pada T sama dengan 0 diperoleh vektor satuan dari kecepatan awalnya sama dengan 80I plus 60J. Nah, kita substitusikan untuk mencari besar kecepatan awalnya, yaitu besar kecepatan awal sama dengan akar 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat sama dengan 100 meter per sekon. Jadi kecepatan awal pelurunya sebesar 100 meter per sekon. Oke, selanjutnya untuk menentukan waktu untuk mencapai jarak maksimum X diperoleh apabila Y sama dengan 0. Kita gunakan persamaan yang Y-nya. Y sama dengan 0, di mana Y 60T min 5T kuadrat sama dengan 0. Kita pindah ruaskan, 60T sama dengan 5T kuadrat, T-nya kita coret menjadi 60 per 5 sama dengan T, sehingga dihasilkan T-nya sama dengan 12 sekon. Bagaimana adik-adik? Apa yang sudah kalian pelajari pada materi kali ini? Ya, benar sekali. Kita sudah mempelajari mengenai lintasan bola basket yang dilemparkan ke dalam ring, yaitu membentuk garis lengkung atau parabolik.
Bola basket juga bergerak pada sumbu X dan sumbu Y, karena bola basket itu merupakan salah satu penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari, di mana gerak parabola itu merupakan gabungan antara gerak lurus beraturan di sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan di sumbu Y. Dan kita juga telah mempelajari tentang analisis vektor pada gerak parabola. Baiklah adik-adik, sebelum kakak mengakhiri pembelajaran pada kali ini, untuk menguji pemahaman kalian semua, kakak memberikan tugas kepada kalian untuk menganalisis lebih lanjut mengenai penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari secara berkelompok. Dan adapun untuk tugas individunya yaitu mengerjakan latihan soal mandiri yang telah kakak sediakan pada Google Form yang nantinya akan kakak bagikan pada grup WhatsApp. Hasil analisisnya akan kalian presentasikan pada pekan depan ya. Nah, jika masih ada materi yang dirasa kurang dipahami, kalian boleh putar kembali video ini dan boleh ditanyakan pada grup WhatsApp ya. Sebelum kita tutup pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang telah kita dapatkan pada pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.